Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah atau virus yang sedang merajalela pada tahun ini. Amin ya Allah ya amin. Adik-adik yang kakak banggakan, apa kabarnya semua? Bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah adik-adik, kali ini kakak akan memberikan materi MPLS dari benang permukaan pada hari ini. Sebelum nanti kakak akan memberikan materi, kakak akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Muhammad Idris, lahir di Serang, Banten, tanggal 2 Agustus 1989 ya. Alhamdulillah sudah tua ya. Baiklah adik-adik, yang kakak banggakan pada hari ini, nanti kakak akan memberikan beberapa materi yang mungkin untuk kelas 8 dan kelas 9 ya sudah pernah mendengar materi ini, tapi tidak apa-apa ya, karena semakin kita sering mendengar maka insya Allah ilmu itu akan menempel kepada kita. Mungkin di kelas 7 pun ya sudah pernah belajar, karena penggalang itu ya, oh iya, kita itu SMP itu termasuknya pramuka penggalang ya. Kita lanjutkan bahwasanya dalam kepramukaan itu ya ada tingkatannya ya, atau golongan dalam kepramukaan itu ada siaga, ada penggalang, ada penegak, dan juga ada pandega. Untuk siaga itu umurnya atau usianya dari 7 hingga 10 tahun. Kemudian penggalang itu ya kita lanjutkan dari 11 sampai 15 tahun. Kemudian penegak pun kita lanjutkan ya dari 16 sampai 20, dan juga pandega kita lanjutkan dari 21 sampai 25 tahun. Itulah golongan atau tingkatan dalam kepramukaan. Jadi bahwasanya ya di dalam kepramukaan itu ya ada aturannya, ada tingkatannya. Sekarang akan bahas penggalang, dan itu penggalang pun ada tingkatannya, ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan juga penggalang kerak. Apa? Oke, sebutkan. Ulang lagi, penggalang. Oke, siap, pinter. Oke, pinter semuanya ya. Jadi penggalang itu terbagi menjadi 3 tingkatan, ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan juga penggalang kerak. Nanti kakak akan menjelaskan ya bahwasanya cirinya apa sih kak, penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang kerak. Kalau misalkan ya yang di sini ya, ini namanya strip 1, itu namanya penggalang, cirinya penggalang ramu. Di sini kemudian di bawahnya itu strip 2, itu penggalang rakit. Di bawahnya lagi strip 3, ini penggalang kerak. Nah itu cirinya, salah satu yang terlihat ya, siapa yang terlihat apakah itu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang kerak, itu ini cirinya. Strip 1, strip 2, dan strip 3. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita mengenal pramuka penggalang dan juga tingkatannya dan juga umurnya ya, ada kode kehormatan atau ya sebagai syarat lah, sebagai anggota pramuka itu ya ada kode etik juga ya. Kalau penggalang itu ya kode kehormatannya adalah dasa, dharma, dan juga trisatya. Apa sih dasa, dharma itu? Dasa artinya 10, dharma artinya sifat. Berarti ada 10 sifat yang harus kalian juga pahami. Insya Allah ya, kalau kita terapkan 10 sifat ini atau dasa, dharma dalam pramuka ini luar biasa ya. Kita itu luar biasa sekali kalau kita terapkan, benar-benar kita terapkan sebagai anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan itu dasa, dharma, itu luar biasa. Bagaimanakah bunyinya? Oke, ini lihat ya, ini kakak. Nah ini dasa, dharma. Oke, kita sebutkan barang-barangnya atau kita lafalkan, ucapkan barang-barang. Oke, semua siap? Oke, siap. Oke, dasa dharma pramuka. 1.
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Mantap. Ya, itulah, ini adalah kode kehormatan atau syarat sebagai pramuka ya, terutama. Jadi kita minimal harus hafal ya. Harus hafal ini dulu sebagai anggota pramuka. Untuk siaga pun berbeda ya, ada Dwi Dharma dan juga ada Dwi Satya. Kalau penggala itu Dasa Dharma dan juga Tri Satya. Mana Tri Satya? Nih ya, Tri Satya. Tri artinya apa? Tahu? Siapa yang tahu? Oke, bagus ya. Bagus. Ya, Tri artinya 3. Satya adanya janji atau sumpah ya. Ini adalah janji kalian sebagai anggota pramuka penggala ya. Jadi kalau benar-benar kita sebagai anggota pramuka itu ya, kalau dulu waktu kakak ya, waktu kakak ketika menjadi anggota pramuka itu kalau dulu tuh belum seperti saat ini ya, ada aturan. Misalkan kalau sekarang kan pramuka itu sudah alhamdulillah ya, sudah udah termasuk ya program wajib dari pemerintah ya pramuka. Kalau dulu itu ya kakak itu yang pramuka ya nggak tahu sih ya kalau di kota. Ini kan kakak dulu di kampung ya, maklum orang kampung ya. Kakak dulu pramuka di kampung itu ya paling yang benar-benar ikut pramuka saja ya. Jadi pembina itu benar-benar melatihnya itu yang pramuka itu tidak. Kalau sekarang kan alhamdulillah luar biasa. Kakak itu ketika alhamdulillah ya, kalau di SMP plus Baitur Rahman itu hari Sabtu ya, hari Sabtu. Ketika hari Sabtu itu kakak subhanallah ya mengajar itu dari kelasnya kelas 7, 8 dan 9 ya. Kelas kalau misalkan 20 kelas, satu kelas sudah 32 aja atau 30 atau udah berapa ya, hampir mungkin sekitar ya 400-an orang atau 300-an ya, kalau hadir semua ya kalau hadir setengahnya sekitar ya 200. Tapi alhamdulillah ya kakak dibantu oleh Rebu Inti dan juga panitia dalam kepramukaan di SMP itu luar biasa ya. Semangat semua untuk kakak acungan jempol ya kepada kalian semua yang ikut pramuka, itu luar biasa ya. Jadi tumbuh sifat mandiri, disiplin, pokoknya segala macam ya. Ya kalau menurut kakak ya, kalau anak-anak yang benar ikut pramuka yang menghayatinya itu ya jiwa kepemimpinan itu luar biasa. Karena di dalam kepramukaan itu tidak hanya kita katanya mendengar ya, Kak, pramuka mah main-main aja ya, gitu-gitu aja ya. Kalau menurut kakak itu salah sekali. Mungkin ya sebagian orang menganggap seperti itu ya, tapi kalau menurut kakak salah. Di dalam kepramukaan itu ada aturannya. Kalau kita jalani, ikuti dengan baik, insya Allah ya. Dalam kepramukaan itu ada saatnya untuk kita mengolah materi, ada saatnya untuk kita ke lapangan, ada saatnya kita untuk melatih kreativitas kita ya. Di dalam kepramukaan itu kalau kalian benar-benar sudah mengikuti perlombaan di dalam pramuka itu luar biasa ya. Kita itu di Indonesia itu lambang pramuka itu adalah tunas kelapa ya, atau ya pokoknya tunas kelapa ya. Tunas kelapa. Kenapa diambil tunas kelapa ya? Kalau menurut kakak ya, karena tunas kelapa itu ya sangat sekali bermanfaat. Coba kalian bayangkan ya, kalian lihat, apakah kalian sudah tahu ya pohon kelapa? Tahu ya? Yang belum tahu boleh kalian searching ya, cari di Google, kalian tahu ya. Lihat, pohon kelapa itu dari ujung sampai akhir ya, maksudnya dari ujung apa itu namanya daun ya, kalau di kampung kakak itu namanya pupus, daun darak ya, belarak. Dari ujung sampai ke akar itu sangat bermanfaat sekali ya, banyak sekali kegunaannya. Bahkan
semua kepake ya, dari daun buat ketupat ya, kemudian daun yang muda ya, daun yang tuanya bisa, kalau di kampung kakak itu buat atap ya, jadi dibuat apa ya namanya ya, kalau di kampung kakak itu namanya ulit ya, ulit itu buat atap-atap yang gitu ya. Kemudian bukan ini lidi ya, kalau kampung kakak itu namanya sada. Ya, lidinya itu bermanfaat sekali buat untuk sapu lidi kan, buat sapu lidi. Kemudian dari batangnya ya, batangnya itu kemudian kita ke buah ya, buahnya yang masih dari itunya pun sudah bisa dimanfaatkan ya, dari mancung. Tahu mancung? Mancung itu apa ya, bunga sebelum jadi daugan atau kelapa muda atau kelapa itu ada namanya mancung ya, gini ya, ini nih ya, untuk siaga itu mancung, makanya ini tuh ya lambangnya seperti itu ya, karena tanda kecakapan khususnya itu mancung, karena permulaan ya, bermanfaat sekali ya. Kalau di kampung aku itu banyak gula merah ya, kalian tahu gula merah yang suka orang tua kalian suka masak atau buat bumbu kacang hijau yang biasanya itu gula merah itu ya, di kampung aku itu banyak sekali penyadap, atau penyadap itu artinya apa ya, ya pengambil gula merah ya, tukang sadap namanya, termasuk ya orang tua kakak ya, itu udah bertahun-tahun mengambil atau gula merah tersebut ya dari kelapa, itu sudah bermanfaat sekali. Kemudian setelah itu kan sebelum jadi dugan itu cengkirnya juga, kelapa yang paling mudah itu namanya cengkir kalau di kampung kakak ya, cengkir itu bermanfaat juga. Kemudian daugannya enak, kalau kelapanya pun ya sama bermanfaat. Di dalam kelapanya itu ada namanya batok atau tempurungnya, itu bermanfaat sekali. Kemudian di luar tempurungnya itu pun ada serabut-serabut itu, atau di kampung kakak itu sepet namanya. Serabut itu bermanfaat juga ya, buat kayu bakar juga bisa ya. Kemudian buat bikin sapu ya, sapu injuk, itu ini gitu. Pokoknya sapu lantai lah, sapu lantai itu juga bermanfaat sekali. Mau dari batang bisa buat kayu, bisa buat itu apa yang atap rumah ya, pengkokoh buat atap rumah itu apa namanya ya, pokoknya buat kayu-kayu yang rumah itu ya. Kemudian akarnya pun bermanfaat sekali pokoknya ya. Kenapa? Ada tunas kelapa, karena tunas kelapa itu bermanfaat sekali dari ujung akar sampai ujung atas, ujung larat atau pupusnya daun itu bermanfaat sekali. Setelah di SMP itu pramuka penggalang sudah selesai ya, kalian akan melanjutkan kembali nanti di SMA tuh ya, di SMA ya kalian akan masuk pramuka penegak. Di sana juga ada apa ya, dengan materi yang berbeda pula ya. Kemudian kalau penegak itu banyaknya ya praktek ya, kalau praktek terjun langsung ya ke masyarakat seperti apa, ya pokoknya terjun langsung ke masyarakat ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita sebagai pramuka penggalang tadi sudah kakak sebutkan ya kode kehormatannya, juga ada Dasa Dharma, ada Trisatya yang harus kuasai sebagai anggota pramuka penggalang ya. Penggalang kalian pun ya ada beberapa yang harus kalian bekali ya, yang harus kalian kuasai selain dari tadi ya, dari kode kehormatan atau Dasa Dharma dan Trisatya itu, kalian juga sebagai pramuka penggalang banyak sekali ya bakal yang harus kalian juga pelajari ya. Diantaranya ada sandi, ada dalam permukaan itu ada sandi ya, biasa yang kita sering gunakan itu adalah sandi ya, sandi morse, semapur, kemudian sandi kotak 1, kotak 2 ya, biasa yang sering kita digunakan itu untuk perlombaannya seperti itu ya. Kemudian kalau kalian itu yang benar-benar mengikuti kegiatan ekskul pramuka itu ya, tadi kakak sudah jelaskan di dalam pramukaan itu tidak hanya main-main saja ya, banyak sekali ilmu yang harus kalian dapatkan atau pelajari ya. Dan juga setelah tadi kakak menjelaskan kode kehormatan dan pramuka juga sandi, semoga dan juga
lambang gerakan pramuka ya. Dan juga kalian akan mengenal ya sejarah singkat di dalam kepramukaan Indonesia itu seperti apa ya. Kalian nanti akan lihat videonya ya. Kakak nanti akan buat video apa ya? Video sejarah singkat tentang kepramukaan otomatis ya. Baiklah adik-adik yang kakak cintai semuanya, cukup sekian materi dan perkenalan pada hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kakak dan umumnya untuk kalian semua ya. Untuk adik-adik semua ataupun yang menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa kakak minta dukungannya, like, comment, and subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di bawah ini ya. Kalau ada kesalahan mohon kakak maafkan karena kakak masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan kalian semua bisa memaafkan dan Allah juga memaafkan. Mungkin cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. 2 kali tepuk pramuka.